Salam Rehavian, Renungan Harian Vincenzian. Injil hari ini mengajak kita untuk mengenali Yesus secara lebih intim dan mendalam. Mengenali Yesus yang hadir dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita. Santo Vincentius dalam Jalan Vincenzian mengatakan, kesadaran akan kehadiran Allah akan membantu kita untuk menunaikan segala kewajiban setiap hari, untuk melakukan kehendak Allah dalam segala hal. Salam Rehavin, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Vincenzian, kita hari ini sudah pada hari kelima dalam pekan doa sedunia untuk persatuan orang Kristiani, dan temanya ialah justru bintang yang dulu dilihat di timur, sekarang dilihat lagi waktu sarjana-sarjana meninggalkan tempat dari Herodes dan mereka diantar oleh bintang itu ke Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti, rumah di mana mereka akan menemukan Dia yang mereka cari. Dan hari ini juga boleh ambil sebagai peringatan Santo Vincentius yang dari Saragossa di Spanyol, yang meninggal pada tahun 305 sebagai martir bersama dengan Paus. Sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Santo Vincentius a Paolo. Bukan pelindung Santo Vincentius, karena pelindungnya itu seorang martir lain, yaitu uskup pertama dari Dax, kota yang dekat dengan tempat kelahiran Vincentius, yang menjadi martir pada abad yang hampir sama, tetapi yang di Perancis, bukan di Spanyol. Dan Vincentius juga, Paolo merasa tertarik oleh Santo Vincentius yang lain, seorang Yesuit yang sangat aktif untuk menyebarkan kabar baik di Eropa pada pada abad ke-15. Tidak melarang kita merayakan juga Santo Vincentius dari Saragossa yang menderita sesudah melayani gereja sebagai diakon, dan kita ingat bahwa justru diakon adalah orang yang membagikan derma kepada orang miskin. Maka walaupun bukan pelindung Vincentius a Paolo, tetapi toh semangat sampai dia, Vincentius dari Saragossa, membayar kasihnya dengan menjadi martir. Dan bacaan-bacaan hari ini justru mengarahkan kita untuk, seperti yang dikatakan dalam kata pengantar, bertemu dengan Yesus secara lebih mendalam. Dan ini tidak gampang. Kita dengar dalam Injil hari ini yang sangat singkat bahwa justru keluarga dari Yesus anggap bahwa Yesus tidak bisa berpikir lagi, yang sudah tidak lagi wajar. Mereka datang untuk membawa Yesus supaya dia pulang ke kampungnya. Mana Yesus yang begitu banyak orang yang ikutnya sampai dia tidak sempat makan, maka keluarganya berkata, Yesus itu tidak waras lagi. Dan ini godaan kita. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh berkenal dengan Yesus yang mengubah cara pikiran kita, yang membuat kita keluar dari kebiasaan,
barangkali ada kalinya kita berkata, entahlah pastor, sister atau orang lain, dia tidak waras lagi, dia hidup dalam bayangan saja. Hati-hati, bisa jadi dia justru sudah mengenal Yesus secara lebih dalam. Bukan karena menjadi karismatik atau buat yang aneh-aneh, tetapi justru karena dalam hidup sehari-hari, seperti dikatakan oleh Vincentius Apollo, hidup dalam sehari-hari, dia, orang itu sesudah temu dengan Yesus, mengubah cara pikirnya, cara mendekati orang, berani mendekati orang yang justru disingkirkan. Dan dalam bacaan pertama, kita juga mendapat sesuatu yang sangat menyentuh hati kita. Saul, raja pertama yang justru menjadi musuh dari Daud, baru mati waktu perang. Dan anaknya Yonatan yang begitu dekat dengan hati Daud mati juga. Dan Daud yang tinggal di kota, lihat orang datang dan orang mau berkata, bergembiralah, musuhmu sudah mati. Dan justru Daud berkata, bukan. Dia menggoyahkan pakaiannya, mulai menangis dan masuk ke dalam rumah, kamarnya dengan berkata, Saul, Saul, Jonathan, Jonathan, kekasihku. Musuhnya. Kemarin sudah membaca itu, bagaimana Daud tidak mau membunuh Saul padahal ada kesempatan. Sekarang mendengar bahwa Saul sudah mati, dia menangis. Disitulah cara pikir kita bisa menjadi serba baru. Karena untuk Daud tentunya bukan temu dengan Yesus, tetapi sudah dijiwai oleh Roh Kudus. Untuk kita apalagi yang selalu merenungkan kitab suci, ingatlah hari Minggu besok adalah hari Minggu Sabda Allah. Sejak tahun 2020, Sri Paus minta supaya pada hari itu kita lebih siap mendengar sabda Allah, lebih siap menemukan siapa Yesus, dan terkejut tentu tidak akan membuat kepada kita sesuatu yang sudah biasa. Janganlah kita pikirkan Yesus tidak waras lagi, tetapi pikirkan bagaimana otak saya, pikiran saya bisa diubah supaya menjadi cocok dengan kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Dan kalau ada musuh, juga merasa bukan untuk melawannya dengan kekerasan, tetapi mau mencintai musuh. Ini justru salah satu ajaran dari Yesus yang sangat mengejutkan kita. Kasihilah musuhmu, layanilah dia. Ini yang dibuat oleh Daud jauh sebelum Yesus datang. Ini yang mau kita buat, dan yang dibuat oleh Yesus yang berdoa untuk orang yang sedang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Doa macam itu bisa dianggap tidak waras, tapi inilah inti Injil, ajaran Yesus. Semoga kita bisa menanggapinya dan sungguh-sungguh mau hidup dari yang Yesus membawa dan bekerja dengan menjadi gila
dalam diri Yesus, menjadi tidak waras lagi menurut ukuran manusiawi, menjadi orang yang serba baru karena Injil. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Terangilah hati kami agar semakin mengimani Putra-Mu dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, karena Yesuslah pengantara kami. Amin. Aku